Shalom, kembali menyapa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 18 yang demikian bunyinya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, apa yang terjadi ketika ayat ini berdengung di tengah situasi yang seakan-akan pentok dan seakan-akan tiada lagi yang bisa diharapkan? Ketika menghadapi situasi yang tak tertanggungkan, di dalam kasunyatan yang getir dan pahit, apakah ayat ini sungguh-sungguh masih memiliki arti? Saudara, di tengah penderitaan dan kehilangan, tentu orang bisa saja putus asa dan kehilangan arti, maksud dan tujuan untuk tetap hidup. Orang kehilangan harapan. Dan ketika kita berhenti berharap, pada saat itulah kita sejatinya sedang berhenti hidup. Saudara, mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudra? Mengapa seorang pekerja bekerja mati-matian siang dan malam? Mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang begitu mahal? Oleh karena mereka semua berpengharapan. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit dan musibah, kesulitan dan ketidakpastian. Tanpa pengharapan, mental kita langsung ambruk. Tanpa pengharapan, seseorang bisa menjadi sakit. Tetapi pengharapan bukanlah sesuatu yang langgeng. Sembarang waktu pengharapan bisa berubah menjadi kebalikannya, yaitu hilang pengharapan. Itulah kedua sisi dari sebuah koin. Di satu sisi kita bisa punya pengharapan sehingga kita menjadi optimis, partisipatif, dan produktif. Sedang di sisi lain kita bisa kehilangan pengharapan sehingga kita menjadi putus asa, apatis, dan ingin cepat kelar alias ingin cepat mati, dan kasus ekstrimnya biasanya sampai pada bunuh diri. Jelas pengharapan adalah modal penting bagi hidup kita jika ingin diteruskan. Saudara, pengharapan tidak selalu menyenangkan. Pengharapan menimbulkan dambaan untuk pembaruan. Namun justru karena dambaan itu kita menjadi melek terhadap kasunyatan atau status quo yang masih jauh dari dambaan tersebut. Akibatnya kita menjadi resah. Pengharapan harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu gigih mempertahankan harapan itu serta derita menunggu pengharapan itu. Inilah paradoks pengharapan. Pengharapan menjadikan orang mendambakan keadaan yang lebih baik. Tetapi serempak pengharapan itu juga membuat dia tersiksa karena yang ada adalah keadaan yang masih buruk. Karenanya pengharapan perlu diperjuangkan. Saat ini mungkin ada di antara kita yang terbeban berat, baik karena pekerjaan, keluarga, ataupun kondisi hidupnya. Baik itu karena ekonomi, kesehatan, maupun kesejahteraan batin. Berada dalam situasi hidup yang tidak mudah seperti itu, mari kita belajar bahwa manusia dapat kehilangan segala sesuatu yang dihargainya, kecuali kebebasan yang sangat dasar, yaitu kebebasan untuk memilih suatu sikap atau memilih cara bereaksi terhadap nasib kita. Manusia memiliki kebebasan spiritual untuk tetap berpengharapan, kendati situasi yang kita hadapi tak memungkinkan bagi kita untuk tetap berpengharapan. Kan ada lagunya, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Situasi bisa saja tidak mudah dan tak tertanggungkan, tetapi kita dapat menentukan dari dalam hati kita suatu sikap atau cara untuk bagaimana kita menerima dan mengolah nasib itu ke arah yang membangun. Akhir kata, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan seraya menyerahkan diri ke dalam pemeliharaannya. Kita percaya Tuhan dapat memberi harap bagi kita yang tengah menghadapi situasi yang parah. Di balik kata parah, bila kita putar dan kita balik susunan katanya huruf per huruf, niscaya nampaklah kata harap. Marilah kita tetap berharap kendati sedang berada di situasi yang parah. Sebab Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Tuhan Allah sumber pertolongan, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan muara dari segala doa-doa kami. Syukur kami kepadamu Tuhan, atas hari baru yang kami nikmati pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyapa kami melalui sabda-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami kendati situasi yang kami hadapi sedang parah, tetapi kami tetap Tuhan beri harap. Kami percaya Tuhan mampu menumbuhkan harapan di tengah situasi yang tidak mudah. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bersandar hanya kepadamu, mempercayakan diri dalam pemeliharaan-Mu saja. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, berkatilah seharian ini, aktivitas kami dan keluarga kami, jagailah, lindungilah kami dimanapun, kapanpun kami berada seharian ini, beri kami kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan pengharapan untuk terus tetap bertahan. Doa kami ini Tuhan, hanya kami alaskan dan kami naikkan, dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin.